Men stand ready? They do, Imperator. They stand in ocean. Shall face his legions in open battle. And her own claimed vengeance. Come then. No wounded enemy is to be blessed with merciful... You stand as you always have. It was my hand of a good man that does what he must. Dispatch is already... You would rain death upon our own... Did prophecy hold true? You'd have never broken a single word. Spartacus. Spartacus. I'm Spartacus. And see him to deserve. To the darkness of slavery. The cry of freedom! Now advance! Would rain death upon our own men. I would end this. Hai kawan-kawan abstraksi, akhirnya kita tiba di episode terakhir dalam film serial Spartacus. Sebelumnya, kami mohon maaf jika kami membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama sebelum muncul kembali. Semoga saya dan kita semua dianugerahi waktu luang untuk menjalani aktivitas kita sebaik mungkin. Spartacus seharusnya sukses menghibur sekaligus mengaduk perasaan kita. Semua emosi menyatu, membawa kita hanyut jauh ke dalam jiwa yang ada dalam film ini. Dan sebagai pesan, Spartacus memberi kita motivasi di setiap keadaan dalam sudut pandang yang pas. Seperti Naevia yang paling terluka atas kehilangan kekasihnya. Tetapi di saat bersamaan, sebenarnya kekasihnya, yaitu Crixus, bangga untuk melakukan semua yang pernah dia lakukan. Naevia hidup masih merasa kehilangan atas gugurnya kekasihnya di tangan Roma. Sebenarnya bersyukur karena hidupnya berakhir setelah melakukan perjuangan sebagai orang merdeka yang melakukan semua yang dia ingin lakukan. Begitupun Argon berpetualang di antara prajurit Romawi dan akhirnya kembali ke dalam rombongan Spartacus. Hal yang kemudian membuat Nasir dan kawan-kawannya yang lain menjemputnya dengan rindu. Gannicus yang melepaskan kekasihnya demi melanjutkan hidup yang diharapkan, dan serta Spartacus yang kata-kata pun sungguh tak akan mampu untuk menjelaskannya. Untuk itu, kami merekomendasikan agar teman-teman menonton film ini secara utuh, karena bagaimanapun kami mereview film ini, pengalaman menonton sendiri film secara utuh akan memberikan pengalaman yang jauh lebih baik. Dan tanpa berlama-lama, kita mulai saja review filmnya. And live free. Part ways. Sebagai awal film, terlihatlah pertarungan di sebuah ludus yang dilalap api. Mereka adalah para budak yang menyerang para penguasa di Roma untuk membebaskan para budak lain dan bergabung dalam satu gerakan pembebasan dan mengatasnamakan dirinya sebagai Spartacus. I'm Spartacus. Spartacus! Spartacus!
Itu adalah siasat mereka untuk mengelabui Crassus sehingga jejak mereka tidak terlacak karena serangan yang mereka lakukan hampir terdeteksi di segala penjuru Roma dan bahkan Yunani. Spartacus stands but mortal man. Tetapi kecerdikan Crassus kemudian mampu membaca rencana Spartacus. Crassus dan Caesar berpikir keras untuk menyusun rencana, tetapi sebelum itu semua, Crassus melatih keterampilan tarungnya untuk mempersiapkan dirinya ketika kelak nanti bertemu dengan Spartacus. How it's sharpened and Sementara itu, kemenangan demi kemenangan diraih, serta membebaskan budak yang meskipun hampir menyeluruh, Spartacus belum berpuas diri hingga menghadapi Crassus dan memberantas perbudakan hingga di titik perjuangannya. Dia tetap waspada karena kini banyak orang yang menyimpan harapan pada kepemimpinannya. Di sana, Argon yang sudah mulai pulih mendekat pada Spartacus dan meminta agar dirinya diikut sertakan dalam perang. Tetapi Spartacus punya rencana lain. Spartacus ingin Argon memimpin para budak ke tempat jauh agar bisa melanjutkan kehidupan yang layak, ke negeri tempat di mana mereka dilahirkan dan hidup sebagai orang merdeka. Argon tak berkutik mendengar perintah Spartacus, apalagi karena kondisinya yang bahkan tak mampu mengangkat pedang karena luka di tangannya yang ia dapatkan saat di tangan Crassus. Grip sword. Have it so. Akan tetapi, di luar dugaan, Nasir membuatkan alat perang berupa perisai berset pedang yang sudah dia pikirkan untuk dipakai Argon. Ternyata, Nasir membuat Argon untuk menunaikan keinginannya untuk ikut berperang, menjadi pejuang, dan menghadapi para musuh. Dan mereka berdua sepakat untuk tetap berada di sisi Spartacus apapun yang terjadi. Dan tibalah hari di mana Spartacus memerintahkan seluruh budak yang tak ikut berperang agar pergi menjauh ke negeri yang aman tanpa peperangan. Mereka yang terdiri dari anak-anak, lansia, dan perempuan serta mereka yang tak mampu mengangkat pedang. Tetapi di sana, Laeta tak sanggup untuk berpisah dengan Spartacus. Tetapi apapun yang kemudian dia katakan, Spartacus akan tetap melawan Romawi demi menghambat mereka dan agar perjalanan Laeta dan rombongannya bisa selamat. Pasukan Crassus. Mereka semua bertemu dengan orang terkasih dan saling mengucapkan kata perpisahan sebelum mereka akan terpaut jauh, entah itu sementara atau untuk selamanya. Dan tiba-tiba, sekali lagi Argon menghadap Spartacus untuk memohon dan dibolehkan ikut berperang. Bahkan Argon datang dengan menyaksikan Spartacus kalau dirinya akan sanggup membela diri dan melawan. Dan sebagai dua orang sahabat yang terjalin sejak pertama kali menjadi gladiator, apa boleh buat, Spartacus membiarkan sahabatnya itu untuk menuntaskan cita-citanya melawan Roma. Dan bahkan jika harus mati, dia akan mati dengan bangga karena akan menyusul saudaranya sebagai seorang gladiator yang memperjuangkan hak dan kemanusiaan. Hingga keputusan pun final, mereka akan berpisah hari itu menjadi pejuang yang mungkin harus gugur, sementara yang lain sebagai cikal bakal manusia merdeka yang akan terus mengkampanyekan sikap kepahlawanan ala Spartacus dan perlawanan pada tirani. Dan Spartacus menyemangati mereka sehingga suasana menjadi sedih dan penuh haru. Know that you will be heavy upon thought. Just needed opportunity for you to gain mountain pass. My friends, many of us will fall. And do not turn from it. Let us make it so. And we will return bitter favor. Saat pidato Spartacus itu berlangsung, mata-mata melihat pergerakan yang dicurigai adalah pasukan Crassus. Mereka pun bergegas pergi. Go! Sementara Spartacus dan pejuang yang lain menghadangnya. Dan benar, prajurit yang memenuhi daratan terlihat lengkap dengan zirah dan hentakan kaki yang menggetarkan bumi. Saking banyaknya,
Tetapi sebelum perang itu dimulai, Crassus mengundang Spartacus untuk bertemu empat mata. Crassus melakukan itu untuk bisa melihat Spartacus secara langsung, dan bahwa secara diam-diam Crassus sebenarnya menyimpan kekaguman kepada sosok Spartacus yang diagung-agungkan banyak kalangan. Vexed each other for many months. Leave us. It happens because there's no justice. Dan bertemulah mereka di atas bukit dengan orang-orang pilihan yang mereka percayai untuk melindungi mereka. Di pihak Spartacus ada Argon, Nasir, Gannicus, dan Naevia. Tetapi Crassus meminta semua orang pergi dan meninggalkan mereka berdua. Caesar awalnya ragu, tetapi kemudian akhirnya mereka semua pergi. Maka berdirilah Spartacus dan Crassus berdampingan untuk pertama kalinya. Mereka saling menatap sebagai dua orang musuh bebuyutan yang segera untuk saling menerkam. Akhirnya rasa penasaran Crassus akan sosok Spartacus pun terobati. Dari pertemuan itu juga Crassus mengetahui kalau orang yang membunuh anaknya ternyata adalah budak yang dia sayangi, yaitu Kore. Dia pun kembali dengan murka dan merasa telah dikhianati oleh Caesar yang menyembunyikan fakta. It is all the free man can do. Words of Spartacus. What reason would he have to twist tongue upon Spartacus spoke of a woman? It was my hand that moved against Tiberius. Your noble fucking son. Akan tetapi setelah Crassus mengetahui faktanya, akhirnya dia memaafkan Kore dan kemudian menghancurkan duplikat wajah anaknya sendiri sebagai kemarahannya. Sehari sebelum perang, Gannicus mendatangi Spartacus. Mereka sekedar berbincang sebagai dua orang sahabat bahwa besok adalah hari yang besar yang mereka nantikan sekaligus ingin mereka akhiri. Dan hari perang itu pun tiba. My purest heart. And that can never be found. Avoid. What would you have me do? Spartacus membakar semangat pasukannya dengan syairnya. Mereka berteriak dan menghasilkan bunyi riuh yang menggemuruh sampai di telinga Crassus. I'll condemn to the darkness of slavery. Swim in a sea of Roman blood. To a man who no longer exists. Of greater might. As there, and we shall face his legions in open battle. That all who draw breath are of equal worth. To the cry of freedom! Position! Crassus pun membalas itu dengan ketapel raksasa dan berbatu api. Ballistae and catapults. Go! Dan Spartacus pun memulai serangannya. Mereka berlari tetapi kemudian berhenti, sementara pasukan Roma terus maju. Hingga sebuah parit terbuka dan menghisap pasukan Roma. Serangan terus dibangun dan mereka dihujani anak panah. Akan tetapi Romawi adalah prajurit disiplin dengan latihan yang terukur. Mereka membentuk tameng dari perisai, tetapi kemudian hancur lagi dengan balok yang menghantam sekaligus menjadi jembatan untuk digunakan Spartacus dan yang lainnya untuk menyeberang. Mereka pun menyeberang dan adu pedang dan fisik dimulai. Darah mulai bercucuran, begitupun suara jeritan di mana-mana. Di kejauhan, Caesar dan Crassus hanya memandangi pasukannya bertarung dari jarak yang sangat jauh. Saat Spartacus dan rekannya bertarung, tiba-tiba dari arah berlawanan, Gannicus membawa pasukan berkuda dan menyerang mereka. Gannicus dan kawanannya merebut panah raksasa dan justru mengarahkannya kepada rombongan prajurit Romawi. Tetapi Crassus tak mau kalah dan melancarkan kembali ketapel yang justru mengarah ke prajuritnya sendiri. Meskipun ada pasukan Spartacus juga di sana, Caesar menentang itu karena sama dengan menghabisi pasukannya sendiri dan bunuh diri. Tetapi Crassus sudah terlalu kalang kabut oleh Spartacus. Serangan Spartacus yang datang dari dua arah berbeda membuat Crassus terpojok hingga harus menggencarkan serangan penuh.
Dia pun maju dan mendekati Spartacus. Spartacus dengan ganas menghampirinya, tetapi Crassus selamat karena dilindungi oleh banyak prajurit. Crassus diamankan di sebuah bukit, tetapi tidak diduga dengan tenaga yang sudah terkuras banyak, Spartacus datang menyusul mereka dan menyerang. Prajurit yang mendampingi Crassus pun tewas oleh Spartacus seorang diri. Dan sebenarnya sampai di sini kita sudah melihat kemenangan Spartacus mengalahkan banyak prajurit dan kini menghadapi Crassus yang sama sekali belum menggunakan tenaganya. Dan tibalah waktu bagi Crassus untuk menggunakan kemampuan tarungnya. Crassus merasa gentar melihat keganasan Spartacus dan duel di antara mereka pun dimulai. Dengan setengah tenaga yang tersisa, Spartacus terus menyerang dan menguasai pertarungan. Tetapi di tempat lain, Naevia dikepung di antara prajurit Romawi yang semakin bertambah. Naevia menghadapi Caesar dan dengan keadaan seperti itu, akhirnya Naevia pun gugur. Nasib yang sama bagi Saksa dan Gannicus. Gannicus dikepung seorang diri di antara Romawi yang tak terhitung jumlahnya. Gannicus pun dilumpuhkan. Tetapi di atas bukit sana, Spartacus nyaris membunuh Crassus. Tetapi sialnya, prajurit Romawi tiba dan menombak Spartacus dari belakang. Pertarungan yang tak seimbang itu membuat Spartacus tak berdaya, dan Crassus bangkit dan merasa menang, meskipun kemenangan yang bukan dia perjuangkan sendiri. Di ujung nafas, Argon dan yang lainnya datang menyerang. Crassus terjatuh dan Spartacus pun diselamatkan. Ketika Crassus kembali untuk mencari Spartacus, dia hanya mendapatkan puncak bukit itu. Tinggallah hamparan mayat prajuritnya. Spartacus telah hilang entah kemana dan perang pun usai. Crassus melihat hasil dari perang yang dia bangun. Di sana ada Kore yang dicintainya, tetapi harus dihukum karena telah membunuh anaknya, juga Gannicus. Pemandangan yang tentu saja tak ingin kita saksikan. Meskipun begitu, Gannicus tersenyum. Dia segera bertemu sang kakak, yaitu Doktore, dan senyum karena merasa puas telah bertarung sebagai pejuang demi kemerdekaannya. Berpindah ke Argon, ternyata Spartacus masih hidup. Tetapi sisa nyawa yang hanya bisa ia gunakan untuk memotivasi Argon dan yang lainnya. Sebelum pada akhirnya Spartacus menghembuskan nafas terakhirnya. Tetapi namanya tidak mati.
Spartacus tetap abadi, dinyanyikan, dikisahkan di mana-mana di langit Roma, serta orang-orang yang dia merdekakan akan hidup beranak pinak sebagai manusia merdeka yang menentang perbudakan. Dan itulah kemenangan yang sejati. Krases mungkin akan hidup sejahtera sebagai penguasa, tetapi kemenangan sejati adalah milik Spartacus yang abadi dan diagungkan selamanya. Dan film pun selesai. Terima kasih penonton setia abstraksi. Berakhirnya film serial ini akan membuat kami lebih bersemangat untuk memulai review film lainnya yang tentu saja tak kalah serunya. Untuk itu, jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan film aksi, laga, dan perang lainnya. Terima kasih dan goodbye.